Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Mutiara Sri Fauzani dari kelas MJ 302 dengan nomor NIM 22020101081. Saya dari program studi PJJ Manajemen S1. Tujuan saya membuat video ini, saya ingin menuntaskan tugas ujian akhir semester 3 saya dengan mata kuliah Manajemen Operasional 1 yang akan ditujukan kepada Ibu Siti Nur Hasanah SMMM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya, yaitu yang pertama di sini ada dari sesi pembelajaran 1 yang berjudul Ruang Lingkup Manajemen Operasional. Di sini ada pengertian dari ruang lingkup yang berisi ahli manajemen Z. Heiser dan Berender mendefinisikan manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan menyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang atau mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa. Kemudian, manajemen operasional adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan operasional suatu organisasi guna mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Ruang lingkup manajemen operasional mencakup berbagai aspek operasional di dalam suatu organisasi. Adapun perencanaan operasional melibatkan penentuan tujuan operasional, penentuan sumber daya yang dibutuhkan, serta perencanaan proses operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Terkait pengorganisasian operasional dengan alokasi sumber daya, pembagian tugas, dan pengaturan struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan operasional. Pelaksanaan operasional menyelenggarakan kegiatan sehari-hari sesuai dengan rencana operasional yang telah dibuat, termasuk produksi barang atau jasa, pengelolaan rantai pasok, dan aktivitas operasional lainnya. Pengendalian dan pengawasan operasional mencakup monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan operasional untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada ketidaksesuaian, langkah perbaikan dapat diambil. Kemudian manajemen kualitas menjamin bahwa produk atau layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Dari kasus ini melibatkan pengelolaan proses-proses untuk meminimalkan cacat dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen rantai pasokan yaitu melibatkan pengelolaan seluruh rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga distribusi produk ke pelanggan akhir. Selanjutnya di sini ada sesi pembelajaran kedua dengan judul yang sama, yaitu Ruang Lingkup Manajemen Operasional yang kedua. Kemudian di sini ada dari strategi operasi, yaitu yang isinya strategi operasi dalam manajemen operasional mencakup serangkaian langkah dan keputusan untuk mengoptimalkan proses produk atau penyediaan. Juga mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa strategi operasi yang umumnya diterapkan dalam manajemen operasional. Yang pertama ada diferensiasi, kemudian ada pemimpin biaya atau cost leadership, yang ketiga ada fokus pasar atau market fokus, yang keempat ada inovasi produk atau proses, yang kelima ada kemitraan dan kolaborasi, yang keenam ada pengelolaan rantai pasokan terpadu, yang ketujuh ada fleksibilitas dan responsibilitas terhadap perubahan. Kemudian yang kedelapan ada peningkatan kualitas dan keandalan. 9 ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, dan yang terakhir yang ke-10 ada penggunaan teknologi. Setiap organisasi mungkin menerapkan kombinasi strategi operasi yang berbeda tergantung pada tujuan bisnisnya, lingkungan industri, dan kebutuhan pasar. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi strategi operasi untuk memastikan relevansi dan efektivitas seiring waktu. Kemudian di sini ada sesi pembelajaran ketiga, yaitu dengan judul yang sama, Ruang Lingkup Manajemen Operasional ketiga. Di sini isinya ada perencanaan dan perancangan produk, yaitu perencanaan dan perancangan produk merupakan dua tahapan kunci dalam manajemen operasional yang berfokus pada pengembangan produk atau layanan. Ini melibatkan serangkaian keputusan dan kegiatan yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pelanggan, efisiensi dalam proses produksi, dan bersaing di pasar.
Berikut adalah gambaran tentang perencanaan dan perancangan produk dalam konteks manajemen operasional. Yang pertama ada perencanaan produk, yaitu tujuan utamanya mengidentifikasi peluang pasar dan kebutuhan pelanggan, menentukan visi dan tujuan produk, membuat strategi pengembangan produk yang sesuai dengan tujuan bisnis. Langkah-langkahnya yaitu ada analisa pasar, memahami kebutuhan dan tren pasar, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan. Kemudian ada penelitian pelanggan, yaitu mengumpulkan umpan balik pelanggan untuk memahami preferensi dan ekspektasi. Kemudian yang ketiga ada pemetaan persaingan, menganalisa produk bersaing dan mencari celah atau peluang yang dapat dieksploitasi. Kemudian di sini ada penetapan tujuan produk, yaitu menentukan tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dengan produk tersebut. Jadi hasilnya rencana pengembangan produk yang mencakup deskripsi produk, segmen pasar, dan strategi pemasaran. Sesi pembelajaran keempat dengan judul perencanaan agregat. Di sini ada perencanaan agregat dan persediaan. Bahwasanya perencanaan agregat merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam manajemen operasional untuk merencanakan dan mengelola kapasitas produk, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dalam jangka waktu menengah, agar dapat memenuhi kebutuhan permintaan yang berubah-ubah. Tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pelanggan dengan cara efisiensi dan efektif. Dalam perencanaan agregat, keputusan-keputusan strategi diambil untuk menetapkan tingkat produksi, pekerjaan lembur, inventarisasi, dan penggunaan sumber daya lainnya. Beberapa elemen penting dalam perencanaan agregat meliputi yang pertama, tingkat produksi, yaitu menetapkan jumlah produksi secara keseluruhan untuk suatu periode waktu tertentu. Kemudian di sini ada inventarisasi, kemudian yang ketiga ada waktu kerja lembur, yaitu menentukan apakah perlu adanya waktu kerja lembur untuk mengatasi fluktuasi permintaan. Kemudian di sini ada persediaan atau inventory. Persediaan mengacu pada barang-barang atau bahan mentah yang disimpan oleh suatu organisasi sebagai bagian dari proses produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Persediaan mencakup barang-barang yang belum diolah. Dalam proses produksi atau siap dijual, manajemen persediaan adalah fungsi kritis dalam manajemen operasional yang berusaha untuk mengoptimalkan tingkat persediaan guna mencapai keseimbangan antara biaya penyimpangan dan kehilangan penjualan karena kekurangan persediaan. Beberapa jenis persediaan meliputi yang pertama persediaan bahan baku, yang kedua ada persediaan barang jadi, yang ketiga persediaan keamanan, kemudian persediaan barang konsinyasi, yaitu barang yang disimpan oleh pengecer dan distributor tetapi memiliki oleh pemasok. Tujuan dari manajemen persediaan yaitu menghindari kekurangan persediaan dan mengoptimalkan proses produksi. Lalu di sini ada sesi pembelajaran kelima dengan judul perencanaan agregat dan persediaan. Di sini ada isian dari pola produksi agregat, yaitu yang pertama ada pola produksi konstan. Pola produksi konstan mengacu pada situasi di mana tingkat produksi suatu barang atau jasa tetap atau mengalami perubahan yang sangat terbatas selama periode waktu tertentu. Dalam kondisi ini tidak ada fluktuasi yang signifikan dalam output produksi dan tingkat produksi tetap pada tingkat yang relatif stabil. Contoh ilustratif kasus pola produksi konstan, industri manufaktur stabil dalam beberapa industri manufaktur, seperti produksi komponen-komponen mekanis standar atau bahan konstruksi yang umum. Pola produksi konstan mungkin terjadi jika pasar untuk produk-produk ini tidak mengalami fluktuasi yang besar. Yang kedua ada pola produksi bergelombang. Ini menggambarkan fluktuasi periodik dalam tingkat produksi suatu barang atau jasa sepanjang waktu tertentu. Dalam konteks ini, tingkat produksi mengalami siklus naik turun yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti musim siklus bisnis atau faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Contoh kasus pola produksi bergelombang yaitu dalam sektor pertanian. Pola produksi bergelombang seringkali terkait dengan siklus musim. Tanaman dan hasil pertanian biasanya diproduksi dalam periode tertentu sesuai dengan musim atau panen.
Yang ketiga ada pola produksi moderat. Ini merujuk pada situasi di mana tingkat produksi atau barang atau jasa mengalami perubahan dalam batas-batas yang wajar dan stabil sepanjang waktu. Dalam konteks ini, fluktuasi produksi cenderung terjadi dalam jangkauan yang moderat tanpa fluktuasi yang ekstrim atau siklus yang teratur. Contoh kasus pola produksi moderat yaitu produk-produk konsumen harian seperti makanan kemasan, produk kebersihan, atau bahan makanan biasanya mengalami pola produksi yang moderat. Permintaan konstan untuk produk-produk ini dapat menciptakan tingkat produksi yang stabil dan batas-batas tertentu. Selanjutnya di sini ada sesi pembelajaran ke-6 dengan judul manajemen persediaan. Di sini ada model manajemen persediaan yaitu model kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ, Economic Order Quantity, merupakan model persediaan yang paling dikenal luas dan muat digunakan. Model ini didasari beberapa asumsi, yaitu yang pertama permintaan diketahui dan tetap atau konstan, yang kedua ada lead time, ketiga ada penerimaan persediaan bersifat seketika, kemudian yang keempat ada jumlah diskon yang tidak mungkin. Dengan kata lain, tidak ada bedanya beberapa banyak kita pesan, harga produk akan tetap sama. Kemudian yang kelima, biaya yang berkaitan adalah biaya pemesanan dan stok dan biaya penyimpanan persediaan dari waktu ke waktu. Yang keenam, ada kosongnya persediaan dapat dihindari sepenuhnya jika pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat. Di sesi pembelajaran ke-7 ini tidak ada materi dari Ibu, hanya memberikan soal untuk tugas. Sesi pembelajaran 8 pun tidak ada materi. Di sini kami melaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya di sesi pembelajaran ke-9 ada perencanaan kebutuhan material. Di sini terdapat gambar yaitu struktur produk. Di sini menjelaskan bahwa produk A merupakan produk akhir terbentuk dari subrakitan B dan subrakitan C. Setiap subrakitan B terdiri dari bagian D, bagian E. Angka dalam kurung menunjukkan jumlah unit atau komponen yang bersangkutan. Sesi pembelajaran ke-11 dengan judul persiapan keseimbangan lini. Di sini kita menghitung cycle time dengan rumus cycle time sama dengan waktu produksi per hari dibagi tingkat produksi harian. Setelah menghitung itu, kita bisa menghitung idle time dari stasiun kerja yang ada. Kemudian apabila kita menghitung waktu idle dan mendapatkan nilai positif, berarti terdapat kegiatan menganggur di stasiun kerja tersebut. Apabila nilai idle time adalah 0 atau negatif, maka tidak ada kegiatan idle time. Kemudian di sini ada menetapkan banyaknya stasiun kerja. Di sini misalnya tugas untuk membuat satu produk adalah 60 menit dan siklus waktunya sebesar 15 menit, maka jumlah stasiun kerjanya adalah 60 dibagi 15 sama dengan 4 stasiun kerja. Adapun rumusnya yaitu stasiun kerja sama dengan waktu total dari seluruh tugas dibagi cycle time. Kemudian menetapkan efisiensi dari line bensin diperoleh dengan perhitungan total waktu yang dibutuhkan. Di sini ada rumusnya yaitu efisiensi sama dengan waktu total penyelesaian produk dibagi jumlah stasiun kerja dikali cycle time. Kemudian mencari terobosan perbaikan harus selalu dilakukan secara berkelanjutan di industri supaya industri bisa terus bersaing dengan industri lainnya. Maka jika industri yang tidak melakukan perbaikan secara berkelanjutan atau continuous of improvement akan tertinggal dengan industri lain yang terus-menerus melakukan. Lalu ada sesi pembelajaran ke-12 dengan judul manajemen proyek. Di sini ada pengertian dari manajemen proyek, yaitu manajemen proyek adalah suatu teknis yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas. Untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek, teknik ini berorientasi pada pencapaian tujuan, di mana tujuan tersebut mungkin membangun gedung, pembukaan kantor baru, atau pengendalian kegiatan penelitian dan pengembangan. Di sini ada fase dalam manajemen proyek. Yang pertama ada perencanaan, kedua ada penjadwalan, dan ketiga ada pengendalian. Kemudian pada tahapan ini manajer memutuskan
lama. Tiap kegiatan memerlukan waktu dan menghitung berapa banyak tenaga kerja dan bahan yang diperlukan pada setiap tahap produksi. Penjadwalan memiliki dua tugas penting, yaitu yang pertama, memutuskan proses yang harus berjalan, dan yang kedua, memutuskan kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Pembelajaran ke-13 dengan judul pemeliharaan fasilitas. Di sini ada keandalannya, yaitu keandalan atau reliability peluang sebuah komponen mesin atau produk akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Suatu unit memiliki keandalan 90%. Unit tersebut memiliki kinerja sebagaimana yang diharapkan sebesar 90% dan memiliki potensi kegiatan 10%. Contohnya, sebuah bank memiliki tim untuk memproses aplikasi ajuan kredit sebanyak 3 orang dengan keandalan masing-masing 90%, 80%, dan 99%. Maka keandalan proses aplikasi ajuan kredit yaitu R sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 sama dengan 0,9 dikali 0,8 dikali 0,99. Hasilnya menjadi 0,713 jika dipresentasikan menjadi 71,3%. Kemudian tingkat kegagalan produk, dasar ukuran keandalan adalah tingkat kegagalan produk dengan perhitungan FR sama dengan jumlah yang gagal dibagi jumlah yang diuji dikali 100%. Kemudian FR dalam kurung N, jumlah yang gagal dibagi jumlah komponen selama operasi. Waktu rata-rata antara kegagalan mean time between failures, waktu yang diharapkan di antara perbaikan dan kegagalan komponen, mesin, proses, atau produk yang berikut. Kemudian yang terakhir di sesi pembelajaran ke-14, di sini ada Total Quality Management. Di sini ada pengertian dari judul tersebut, yaitu suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan proses dalam suatu organisasi. Tujuan utama Total Quality Management yaitu menciptakan produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Implementasi Total Quality Management memerlukan komitmen tinggi dari seluruh tingkatan organisasi dan perubahan budaya yang mendalam. Proses ini dapat membantu organisasi untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi, kepuasan pelanggan yang lebih baik, dan daya saing yang lebih besar di pasar. Pemahaman pelanggan merupakan salah satu prinsip utama dalam Total Quality Management. Pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan menjadi dasar bagi perusahaan suatu atau organisasi untuk menciptakan produk atau layanan yang memuaskan pelanggan. Proses dimulai dengan mengidentifikasi secara jelas kebutuhan dan harapan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan melalui riset pasar, analisa dan data pelanggan, dan umpan balik pelanggan. Pelanggan dapat memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting untuk melakukan segmentasi pelanggan agar dapat memahami kebutuhan setiap segmen dengan lebih baik. Mendengarkan umpan balik pelanggan secara aktif adalah kunci dalam pemahaman pelanggan. Umpan balik dalam diperoleh melalui survei, wawancara, atau interaksi langsung dengan pelanggan. Melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk atau perbaikan proses. Dicukupkan sekian untuk video presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari segi materi, tutur kata, dan menyampaikan suatu kalimat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.